Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Dan pertemuan berikutnya, bahannya adalah tentang kita masuk materi tentang IT Service Management ya. Baik, hari ini kita baru mulai dengan pengantarnya terlebih dahulu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya IT government ya. IT ya, atau tata kelola teknologi informasi ya. Bahasa gampangnya IT government itu lebih kurang sebuah petunjuk ya, sebuah guidance ya, yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara mengelola teknologi informasi dengan baik. Ya, lebih kurang begitu. Jadi sebenarnya tata kelola itu adalah sebuah framework. Framework itu terjemahannya adalah kerangka kerja. Dan kerangka kerja itu sifatnya bukan sesuatu yang wajib. Kalau kita ngomong standar, itu wajib diikuti. Tapi kalau kerangka kerja itu semacam apa ya? Ini semacam petunjuk atau guidance yang kalau diikuti petunjuk itu harapannya pengelolaan teknologi informasi kita jadi baik. Kurang demikian. Mengapa jadi baik? Karena apa yang dibuat dalam sebuah framework itu sifatnya best practice. Istilah best practice itu adalah ya best terbaik, practice itu ya praktek. Artinya sudah pernah dipakai orang. Hasilnya bagus gitu. Jadi kita nggak perlu lagi uji coba. Kalau Anda misalnya, Anda itu nggak bisa masak, misalnya Anda itu nggak bisa masak, ya. Dan kebetulan katakanlah Anda itu bukan orang Jawa, tahu-tahu dapat calon suami orang Jawa, orang Jogja. Masak aja nggak pernah, apalagi kalau sampai spesifik, bisa nggak masak gudeg? Karena bakal punya calon suami orang Jogja, misal. Maka daripada Anda coba-coba, ya, yang satu belum tentu jadi. Kalau coba-coba juga, seandainya jadi gudeg, entah rasanya enak apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa enggak cari orang asli Jogja yang sudah pernah masak gudeg, tahu cara masak gudeg, dan dia sudah punya pengalaman masak gudeg. Ikuti aja petunjuk dari dia, percayakan sama dia gitu. Jadi kalau dia kasih tahu, kalau Anda ingin masak gudeg yang enak begini loh. Satu, ambil ini, dua, ambil ini. Ikutin aja semuanya petunjuk. Insya Allah mudah-mudahan baik. Ya. Tapi tentunya kita bertanya dengan orang yang memang sudah pernah masak gudeg. Sehingga kita percaya kalau dia itu bisa masak gudeg. Agak meragukan kalau misalnya Anda pengen masak gudeg,
Gudeg itu kita taunya makanan orang Jogja, tapi bertanya dengan orang Minang misalnya. Apalagi orang itu tidak pernah keluar dari Padang, nggak pernah keluar dari Sumatera Barat misalnya. Gimana dia bisa tahu cara masak gudeg yang enak? Ya. Mungkin dia pernah masak sayur nangka, tapi sayur nangka versi orang Padang, bukan sayur nangka gudeg seperti orang Jogja gitu. Ya, jadi walaupun dia sama-sama masak sayur nangka, tapi yang satu sayur nangkanya versi orang Minang, satu lagi sayur nangka versi orang Jogja. Tentunya akan terbalik ketika kamu ingin belajar masak rendang. Kalau ada 2 orang yang ngajarin saya cara masak rendang, pasti saya akan lebih percaya dengan rendang yang dimasak oleh orang Minang. Sehebat-hebatnya restoran Padang di Jogja yang masaknya orang Jawa, itu tetap rasanya beda kalau saya bilang. Ya aneh aja kan, kalau ada rendang rasanya manis gitu. Jadi tata kelola teknologi informasi, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sebetulnya framework-nya itu banyak ya, framework itu banyak, tapi yang umum, yang membahas keseluruhan dari tata kelola itu disebut COBIT, ya disebut COBIT. Ya, sementara kalau yang spesifik, dia tata kelola juga, tapi dia fokus pada hal-hal tertentu, misalnya POSO. POSO itu dia fokus kepada masalah security dan masalah risk, resiko. Kalau bicara tentang OGAF, itu OGAF juga framework, di mana OGAF itu adalah framework tata kelola yang fokusnya kepada masalah arsitektur dari teknologi informasi. Ya, kalau untuk arsitektur dia fokus, detail, rinci, ya, hebat, spesialis dia di bidang arsitektur teknologi. Tapi di bidang-bidang yang lain dia hanya ala kadarnya. Begitu juga ada namanya framework ITLL, ya, Information Technology Infrastruktur Library, ITLL. Itu juga sebenarnya adalah framework tata kelola juga, tapi fokusnya kepada pelayanan. Jadi bagaimana IT memberikan layanannya. Nah, itulah yang bakal kita bahas dalam IT Service Management, di mana framework yang bakal kita gunakan adalah ITLL. Oke. Jadi sebelum kita lebih lanjut mendalami bagaimana mekanisme kerja dari service management dalam teknologi informasi, ya, sekali lagi kita akan terlebih dahulu membahas tentang tata kelola teknologi informasi, tapi fokus pada bidang pelayanan atau service. Oke. Sehingga untuk kuliah hari ini, kita akan memulai memahaminya dari 2 hal. Pertama, mengapa harus ada tata kelola yang berkenaan dengan manajemen pelayanan, atau service management.
pada teknologi informasi. Why? Kenapa? Kenapa harus ada suatu tata kelola, ya, manajemen mengelola tentang layanan dari teknologi informasi? Kenapa harus di manajemen nih? Kenapa enggak? Ya sudah, biarin aja lah. Kan sudah ada teknologi, biarkan teknologinya, ya sudah, yang ada pakai gitu. Kenapa harus dikelola sih? Layanan teknologi informasi itu, service. Itu sama juga dengan perumpamaan, kalau kamu menikah nanti, misalnya, ini yang seringkali buat ribet suami sama istri. Bagi yang belum menikah, pikirkan untuk nanti. Yang sudah menikah, pikirkan bagaimana kamu melaksanakan. Bagaimana sih namanya melayani? Coba nih, kalau yang perempuan, yang wanita, yang ribut, saya sudah melayani suami saya. Semua kebutuhannya sudah disiapkan. Makanannya disiapkan, bajunya sudah dicuci, disetrika, misalnya. Masih ribut, gitu. Karena ngerasa sebagai istri, si wanita sudah merasa melayani suaminya. Sebaliknya yang laki-laki, yang pria, saya kan kepala rumah tangga, saya sudah bekerja cari nafkah, saya capek, istri kok melayani kurang bagus, nuntut gitu. Dia nggak ngerasa dilayani oleh istrinya. Ya, itu cikal bakal keributan. Itu. Saya bisa ngomong karena saya sudah berapa? Tahun 95 menikah, sekarang 2022, berarti sudah 27 tahun saya menikah. Saya sudah melalui semua hal-hal yang demikian itu. Saya sudah ngerasakan seperti itu. Maka saya bisa cerita ngomong kayak tadi. Kita ngerasa sudah memberikan layanan. Suami sudah menjalankan fungsi, ngakunya gitu. Sementara si istri juga ngakunya sudah melayani, sudah menjalankan tugasnya gitu, fungsinya sudah. Kok masih nggak puas? Kita sudah capek nih melayani pelanggan. Kenapa pelanggannya masih nggak puas-puas juga gitu? Ya. Nah sekarang coba tempatkan diri kalian sebagai user teknologi, ya, sebagai user aja. Ya. Jangan sebagai orang IT dulu lah. Kamu sebagai user aja. Pak Ari di kantor, di KPU, di bagian apa Pak dinasnya Pak? Logistik. Oh, logistik. Bukan urusan komputer kan? Nah, oke. Ya. Pernah nggak Pak Ari ngerasa, ini orang komputer gimana sih? Jaringannya lemot terus gitu. Iya Pak, sering terjadi Pak. Ini printer tintanya habis kok minta ganti tinta aja susah banget gitu. Pernah ngerasa begitu? Kalau yang guru di sekolah, barangkali ngetik, ya, bikin soal, pas nge-print, tintanya udah kabur. Ya. Bilang sama orang TU, Pak, ini tinta printer habis, tolong ganti. Itu ngomongnya 2 hari yang lalu, hari ini mau nge-print, masih belum diganti juga. Itu jelas orangnya yang bermasalah. Ya. Tapi maksud saya, teknologi informasi itu seperti itu, bukan berarti terus ada barangnya, ada alatnya, ya sudah, pasti akan baik-baik saja.
tidak selalu. Kalau seandainya saya 18 tahun saya pengalaman sebagai karyawan Telkom, melayani pelanggan itu tidak pernah puas pelanggan itu. Lebih-lebih setelah saya pensiun dan saya berposisi sebagai pelanggan, saking marahnya saya sama Telkom itu, IndiHome saya cabut. Modemnya saya cabut, saya lempar gitu. Saking keselnya sama orang Telkom gitu. Kenapa? Bolak-balik putus terus tuh IndiHome. Kalinya hidup, ya itu tadi, lemot tadi. Ya. Jadi tidak berarti kalau IT itu ada, teknologinya, barangnya, terus katakanlah hidup, salurannya, komputernya on, terus diamin aja semuanya bakal baik-baik saja. Ya enggak demikian. Ya. Itu sebab lebih kurang ya ini cuma cerita ilustrasi supaya memudahkan pemahaman mengapa harus ada ITSM. Ya. Mengapa harus ada service management pada teknologi informasi. Di hari ini why dan what, ya. Ya, jadi why. Jadi yang jelas kita tahu di zaman modern sekarang, IT itu menjadi ujung tombak dalam operasi bisnis apapun sekarang. Ini yang harus benar-benar menjadi sebuah kesadaran bagi kita, ya, kalau kita adalah orang komputer. Kenyataan yang senyata-nyatanya sekarang, ya. Kamu saja pribadi barangkali ngerasakan ketinggalan dompet di rumah nggak masalah, tapi ketinggalan HP, wah masalah besar. Urung segala gawe hanya gara-gara HP ketinggalan. Nah, itu salah satu bukti bahwa teknologi informasi itu adalah ujung tombak dalam kehidupan kita sekarang. Ya. Kalau individu saja demikian, apalagi bisnis atau organisasi. Jadi, satu hal yang wajib kita sadari sebagai pengelola teknologi informasi, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa sekarang, di zaman sekarang, IT itu adalah elemen inti yang sifatnya enabler. Apa itu enabler? Faktor yang memungkinkan segalanya berlangsung, segalanya terjadi. Kalau ada IT, urung segala gawe. Nah, kira begitu itu, gampangnya. Ya. Jadi, hadirnya IT itu adalah sesuatu yang sifatnya esensial. Sesuatu yang sifatnya penting. Dia bukan pelengkap penderita IT itu. Nah, jadi kita harus sadar hal yang demikian. Dulu saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa sih Telkom itu untuk Lebaran misalnya ya, untuk Lebaran, untuk Natal, Tahun Baru gitu, sampai harus ada piket. Sampai harus ada piket. Maksud saya gitu, ya lah kan orang mau cuti gitu kan, nah itu apa? Ya Lebaran, Natal, Tahun Baru ya, dengan masing-masing lah yang merayakannya ya. Lebaran yang Muslim ya.
Natal, tahun baru yang non Muslim gitu. Tapi kenapa sampai harus ada piket-piket segala macam gitu? Khawatir yang kalau waktu cuti. Oh ya sudahlah, cuti-cutilah misalnya kan. Kalau ada yang rusak, ya sudah biarin misalnya kan, kaget baik. Setelah selesai cuti baru benerin misalnya. Saya dulu sampai berpikir simpel aja. Kira-kira kalau Lebaran itu kalau tidak ada yang piket misalnya, terus jaringan telepon rusak atau jaringan internet rusak, apa urung Lebaran gitu. Ya, kira-kira. Saya nggak tahu, generasi kamu pernah ngerasakan nggak ya? Saya khawatir nggak pernah ngerasakan kali ya. Generasi kalian tuh masih masih ngerasakan ngirim SMS nggak sih? Masih, Pak. Hah? Masih. Lebaran? Masih, Pak. SMS, Pak. Masih, Pak. Masih? Send all, send all. Send all. Ya, tapi kalau yang muda-muda ini saya nggak tahu yakin. Kalau Pak Ari barangkali ya masih gitu. Zaman apa tuh Pak Ari? SMA atau apa gitu? Zaman SMA ya. Ya, mungkin kalau Pak Ari barangkali seumuran Pak Ari zaman SMA masih ya. Jadi dulu sebelum ada WhatsApp ya, sebelum ada BBM ya, BlackBerry Messenger dulu, orang tuh kirim ucapan selamat hari raya Idul Fitri itu SMS. Ya, macam-macam lah. Ada betul-betul teks tulisan, ada yang sampai dengan tulisan di tempat-tempat masjid. Iya. Ada kan itu dulu? Iya. Nah, itu pernah ada kejadian, saya tidak ingat tahun berapa, malam Lebaran tahun baru serentak seluruh server gateway SMS se-Indonesia kolaps. Jadi orang ngirim selamat hari raya Idul Fitri di malam Lebaran itu baru nyampe 3 hari kalau salah. Ya kalau 3 hari mungkin kota besar, ya. Itu lebih jauh lagi ya Pak ya. Yang kota kecilnya itu sampai hari ke-10 baru nyampe, baru dibenerin gitu. Ingat Pak Ari kejadian itu? Iya Pak, ada itu Pak. 2000 berapa itu? Karena apa? Ketika itu kita belum siap menghadapi seperti itu. Ya. Bagi kita oke, nggak ada masalah. Memang SMS itu dan hampir semua teknologi ya sebenarnya kapasitas, bandwidth segala macam itu asumsinya ada perhitungannya, ya ada perhitungannya dan ada asumsinya gitu. Ya. Bahwa contoh sekarang misalnya Telkomsel itu dalam perhitungan di atas kertas punya pelanggan 180 juta nomor Telkomsel saja. Ya. Indosat sekitar 50 jutaan. XL itu sekitar 30 jutaan. Ya, kalau Smart, Friend, apa segala macam itu 10 juta ke bawah lah gitu. Sekarang dalam kondisi-kondisi biasa nggak ada masalah. Kenapa? Ada teorinya, ada rumusnya itu untuk ngitungnya, itu begitu kapasitas. Dan kenyataan, katakanlah Telkomsel itu punya 180 juta pelanggan, nggak ada 180 sekaligus serentak ngirimkan SMS semua. Nggak ada 180 juta pelanggan itu serentak mengakses internet semua. Nggak ada yang serentak nelpon semua gitu. Ada rumusnya itu, ada pelajarannya sendiri ya. Ada di ilmu teknik telekomunikasi itu ada ininya sendiri. Tapi di malam Lebaran apa yang terjadi? Ya itu tadi. Yang kata Pak Ali itu send all tadi. Satu orang di dalam HP-nya itu ada berapa nomor dalam phone book-nya dia. Ya, HP zaman dulu ya. HP zaman dulu itu yang paling jelek punya kapasitas memori nomor di phone book tuh 250.
Itu paling kecil. Kalau HP-HP yang nggak mahal bisa sampai 1000 nomor. Iya. Nah, sekarang ambil aja 250 satu orang. Ya. Nggak usah 180 juta. Kita ambil 100 juta aja. Serentak 100 juta kali 250 nomor dikirim SMS sekaligus. Di saat yang sama, malam Lebaran. Oh, itu yang namanya server gateway-nya SMS langsung collapse. Nah, apa yang terjadi? Service atau layanan dari teknologi informasi itu cut off. Sekedar untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang kira-kira sebenarnya daurong lebarannya hanya gara-gara uang gagal ngirim SMS. Tapi kalau uang gagal ngirim SMS banking, nah itu balak besar. Nah, sekarang nak pemilu, kalau ngirim datanya lewat SMS, dikatakanlah ya, kita ngembek teknologi mundur ke zaman dulu lagi ya. Katakanlah setiap panitia panitia di setiap RT itu yang menyelenggarakan pemungutan suara itu ngirim hasil pakai SMS. Ya, ada berapa? Apa namanya Pak Ali? Tempat pemungutan suara itu? TPS, Pak. TPS. Nah, ada berapa TPS Indonesia? Bayangin kalau mereka serentak kirim SMS laporan. Hari ini di TPS kami sekian jumlah ini. Apalagi yang dikirim itu banyak pula misalnya. Apa banyak? Untuk Pilpres hasilnya sebagai berikut. Untuk Pileg nasional hasil sebagai berikut. Untuk Pileg DPRD tingkat 1 lah sampai berapa kabupaten kota yang akan dikirim itu. Itu lewat SMS semua misalnya. Berarti satu TPS ngirim berapa SMS yuk? Kalikan sekian ribu TPS. Nah, masalahnya kalau error apa yang terjadi? Nah, ya, saya pikir negara ini seandainya gara-gara SMS ini terjadi error, terus pada tidak puas dengan hasil pemilu, saya pikir terjadi pemberontakan di Indonesia. Bergejolak, ribut orang di mana-mana. Hanya gara-gara data yang dikirim oleh SMS error. Kenapa ada error? Yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah. Ya, karena kita tahu lah dalam komunikasi data kan yang namanya error kan nggak boleh terjadi kan. Harus terjamin kebenaran hasil yang dikirim data itu misalnya. Nah, jadi itu sebab kita nggak bisa mengatakan, oke, saya orang komputer, saya orang teknik, udah ya, komputer udah kami pasang loh ya. Kabel udah kami sambung. Ya, modem udah kami hidupkan, sekarang terserah kamu mana kendak. Nah, itu tidak apa. Tidak bisa. Jadi, dalam hal ini, teknologi informasi wajib kita manajemeni layanannya. Wajib di manajemeni layanannya. Satu, untuk menjaga teknologi itu satu hal, untuk menjaga. Satu halnya lagi, yang lain adalah mengoptimalkan hasilnya. Jangan sampai teknologinya ada, sudah dibeli dengan harga yang mahal, ya, tapi tidak optimal hasilnya. Pengertian optimal itu harus
membawa hasil yang baik, yang berdampak baik terhadap pencapaian target bisnis organisasi. Saya bicara bahasa umum ya, target bisnis, capaian organisasi. Kalau KPU, targetnya tentunya adalah keberhasilan pemilu itu sendiri. Apa? Bahwa terselenggara dengan baik, jujur, adil, aman, ukuran sukses atau berhasilnya KPU. Kalau perusahaan yang disebut dengan mendorong nilai bisnis itu, ya tentunya mendatangkan keuntungan. Ya. Sekarang misalnya perusahaan, contohnya apa? Perbankan. Bank itu sangat tergantung pada IT sekarang. Kenapa? Orang nggak mau lagi datang ke kantor bank. Orang maunya internet banking, mobile banking. Orang ingin pelayanan perbankan itu mudah, dapat diakses dari manapun. Duit saya yang punya kok. Saya nabung di bank duit saya. Kenapa saya mau ngambil susah? Kenapa saya ngambil uang milik saya sendiri hari Minggu nggak boleh? Dengan alasan hari libur kantor bank tutup. Dulu kan begitu. Saya butuh duit nih, tapi hari Minggu nggak bisa ngambil. Kenapa? Bank tutup. Kalau masih ada bank kayak gitu, yakinlah nasabahnya pergi semua, uang tabungan di bank itu dipindahin semua ke bank. Mau nabung, buka rekening, susah bukan main, ngantri berjam-jam. Sampai-sampai dulu muncul istilah BCA, bank capek antri. Males orang ngantri panjang gitu. Orang nggak mau lagi yang begitu. Dan itu dapat disolusikan oleh IT. Munculnya ATM ya. ATM itu laksana ada teller bank yang bisa kita datangi setiap waktu. Ini masih terbatas karena masih harus nyari di mana ada mesin ATM gitu. Sampai akhirnya ATM itu ada di HP kita sendiri. Nah, muncullah teknologi mobile banking. Jadi terlihat ya betapa teknologi informasi itu bagi perbankan adalah ujung tombak dari bisnis mereka gitu. Mana bank yang sekarang nggak punya mobile banking? Semua bank sekarang punya mobile banking. Bahkan ada bank baru yang mendirikan bank baru, ada mobile-nya tapi nggak pernah ada gedungnya. Kau tahu ada Bank Jago? Bank Jago. Terus apa lagi? Genius. Itu bank. Tapi gedungnya di mana? Nggak ada di HP kita. Dan mereka bisa untung secara bisnis. Jadi ketika muncul pertanyaan, kenapa IT servisnya perlu di manajemen? Why ITSM? Why Information Technology Service Management? Ya, kenapa? Kenapa harus ada manajemen dari layanan teknologi informasi? Jawabannya, satu, karena IT adalah ujung tombak bisnis, ujung tombak kehidupan sehari-hari kita sekarang. IT adalah elemen inti, maka dia harus dijaga. Maka IT itu harus kita optimalkan.
Yang namanya optimalkan itu ya dimanfaatkan untuk segala sesuatu yang berdampak memberikan nilai bisnis. Bayangin pegadaian. Pegadaian itu sebagai sebuah entitas bisnis. Kalau dulu kan tempat uang ngutang. Punya barang, bawa ke sana. Ya. Kalau dulu sih emas. Lama-lama apa saja bisa digadaikan. Selagi punya nilai. Ya, ada mobil, rumah, motor, ya, bahkan apa namanya EV, itu bisa juga diterima oleh bank itu untuk gadai. Dalam perjalanan waktu maksud saya, pegadaian itu ya suka tidak suka dia juga walaupun bisnisnya bisnis konvensional, ya bisnis pegadaian itu kan bisnis bawaan dari zaman Belanda itu. Jadi dari zaman penjajahan Belanda namanya pegadaian itu sudah ada. Perusahaan pegadaian itu nasionalisasi dari perusahaan dari zaman Belanda dulu. Dalam perjalanan waktu, pegadaian itu mau nggak mau ikuti perkembangan zaman, bahwa untuk perkantoran mereka butuh komputer, ya, mereka juga menggunakan internet. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa teknologi IT yang mereka punya, ya sayang kalau cuman dipakai sekedar untuk bisa ngeprint online, surat menyurat misalnya. Kenapa nggak dipakai untuk kepentingan bisnis? Alhasil, perusahaan pegadaian itu sekarang sudah punya pegadaian digital. Ya. Coba cari di Play Store atau di Google Store. Bahwa pegadaian juga ada aplikasinya gitu. Kita bisa nabung emas, bisa ngajukan pegadaian. Jadi ngegadaikan itu nggak mesti harus datang ke ini lagi. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan kehadiran teknologi itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi sudah 2 tadi kita jawab pertanyaan kenapa harus ada ITSM. 1, secara generalnya, secara umum karena IT itu adalah ujung tombak operasional sehari-hari. Yang kedua, IT itu perlu kita kelola, ya ini, untuk menjaga dia sebagai elemen inti dan juga untuk mengoptimalkan manfaat. Untuk mengoptimalkan manfaat. Saya kasih contoh yang kedua ini adalah pegadaian. Bahwa secara untuk bisnis organisasi mereka membutuhkan sistem online, ya. Tapi di sisi lain ternyata hadirnya teknologi IT, teknologi apa namanya digital, membuat pemasaran pegadaian bisa dilakukan secara online juga. Muncullah aplikasi pegadaian digital dan sebagainya. Itu bisa mengoptimalkan. Sudah 2 alasan. Alasan yang ketiga, kita tahu bahwa infrastruktur IT secara umumnya adalah sesuatu yang mahal. Infrastruktur IT itu secara umumnya adalah sesuatu yang mahal. Ya.
Karena IT itu mahal, bisa kebayang nggak seandainya saya di perusahaan saya sebelumnya nggak ada IT nih, sebelumnya nggak ada IT, biaya untuk operasional perusahaan katakanlah 10 juta sebulan sebelum ada IT. Terus pengadaan IT, beli barangnya saja sudah katakanlah 2 miliar, beli barangnya sebagai investasi. Tentunya ketika setelah diinvestasikan kan dioperasional kan semua alat-alat itu. Nah, tadi biaya operasional perusahaan 10 juta sebulan. Sekarang setelah ada alat-alat IT, listrik naik, misalnya. Kemudian yang tadinya ruangan nggak perlu pakai AC, sekarang harus di-AC-kan. Karena apa? Server harus disimpan di tempat yang dingin, misalnya. Nah, jadi beli AC lagi. Sudah beli AC, ya nambah listrik AC. Tadinya nggak perlu merekrut karyawan yang sarjana di bidang komputer, karena memang nggak ada komputer dipelihara. Sekarang karena ada komputer yang dipakai, maka kita harus menggaji orang untuk bagian teknisi misalnya. Nambah orang, biaya SDM naik. Jadi dengan kata lain, dari tidak ada jadi ada IT itu, sudah jelas itu nambah biaya. Sudah pasti. Tapi kita harus punya perhitungan bahwa oke, tidak masalah kita tambah biaya di awal. Kenapa? Karena kita tahu nanti bisa ada penghematan karena ada penyederhanaan bisnis proses. Pak Ari, kira-kira senang nggak ada jaringan internet di KPU? Senang, Pak. Kenapa? Lebih mudah untuk komunikasi jarak jauh itu. Hah? Kok jadi orang baik banget, Pak? Jangan terlalu baik jadi orang. Kalau saya berpikir, nah ini berpikir jelek ya. Kan enak nggak ada internet, Pak. Bapak kalau ada perlu laporan ke KPU pusat, Bapak dinas ke Jakarta, Pak. Oh iya, benar itu. Hah? Hah? Berangkat ke Jakarta. Tapi ya secara human resource, biaya human resource-nya tambah besar, kan? Nah, yang paling enak tuh orang kantor pusat atau orang yang agak di tengah-tengah. Misalnya kalau kayak Pak Ari itu orang provinsi gitu ya. Ya, Karena ada dulu pusat, saya ada kabupaten. saya di Telkom itu orang kantor wilayah kalau saya dulu, kantor regional. Orang regional tuh sering diundang ke pusat tapi bisa turun ke cabang. Nah, gitu. Tapi karena kami penyelenggara teknologi IT di Telkom, jadi harusnya kami duluan yang pertama kali merasakan bahwa SPJ itu berkurang. Ya, SPJ itu berkurang. Kenapa? Ya nggak perlu. Jadi ada penyederhanaan bisnis proses sebagai konsekuensi dampak dari hadirnya teknologi. Memang teknologi awalnya cost-nya besar, tapi selanjutnya seharusnya dia dapat menurunkan biaya operasional dengan penyederhanaan bisnis proses. Nah, logikanya harus demikian. Nah, inilah alasan ketiga kenapa IT itu harus dimanajemeni. Karena tugas IT itu justru dia harusnya menjadi
faktor yang bisa memberikan manfaat atau keuntungan, bukan jadi tambah biaya besar. Kan aneh kalau kita sudah punya jaringan internet, tapi biaya pegawai masih besar SPJ gitu. SPJ itu kalau memang harus ditandatangani berita acara yang tidak boleh diwakilkan, oke lah sekali-sekali ke Jakarta, ke KPU Pusat. Ya. Kalau enggak, ya cukup dikirim data biasa aja lah lewat pertukaran data secara online, lewat email, ya lewat apalah media-media yang bisa digunakan untuk bertransaksi data. Jadi di sini kita lihat bahwa infrastruktur teknologi informasi seyogyanya harus mampu menyederhanakan proses dalam siklus layanan. Ya, jadi dia itu memfasilitasi penyampaian layanan yang lebih efisien, yang lebih dijamin standarnya. Hal ini standar kualitas ya, dan lebih efektif. Baik, target tujuan. Kita lihat ya bagaimana 3 alasan yang sudah dijelaskan dari 2 slide ini berturut-turut. Dari yang pertama, ini sangat umum sekali. Yang pertama ini sangat umum sekali. Yang kedua agak lebih spesifik, ya intinya perlu dijaga, perlu mengoptimalkan manfaat, tapi seperti apa belum dijelaskan. Nah yang ketiga ini, saya harap di sini Anda semua sudah betul-betul dapat memahami kenapa teknologi informasi itu harus dikelola layanan. Sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kenapa kita harus memanajemeni layanan dari teknologi informasi. Kalau sudah paham kenapa ya, why? Pertanyaan berikutnya, ITSM itu binatang apa sih? Apa ITSM itu? Jadi di sini mari kita sama-sama memahami ITSM ya sebagai sebuah metode atau cara mengelola teknologi informasi, ya, tapi bukan dari kepentingan engineering, bukan dari kepentingan alat atau teknologinya, bukan. Tapi kita mengelola dari cara berpikir pelanggan, dari logikanya pelanggan. Jadi ITSM itu sederhananya adalah metode untuk mengelola teknologi informasi dari sudut pandang pelanggan. Maunya pelanggan tuh gimana sih? Tadi saya ngasih contoh tentang kehidupan keluarga, suami. Ya. Nah, yang belum punya suami, yang belum punya istri, kalau kamu punya pacar, ya lebih kurang lah. Gimana supaya hidup ini harmonis. Tentunya kita ingin dimengerti. Pelanggan itu pengennya dimengerti. Masalahnya, maukah pihak lawan mau untuk mengerti? Gitu.
Kalau kita ingin sebuah layanan yang baik, maka kita harus melayani pelanggan kita dari cara dia maunya di gimana. Kan banyak meme-meme atau sketsa-sketsa di TikTok atau apa gitu tuh yang lucu-lucuan, misalnya perempuan tuh memang susah ya. Hanya mau makan apa, terserah. Mau pergi kemana, terserah. Tapi kalau kita tentukan, dia merenggut. Ya karena kita memang kadang-kadang nggak tahu maunya dia itu apa gitu. Ya memang susah sih. Ya, untuk bisa apa ya? Untuk bisa benar-benar mengerti sifat perilaku pasangan itu, ya saya pikir saya aja 27 tahun menikah, kadang-kadang masih bingung-bingung juga saya sama istri saya. Tapi ya sudahlah, nikmati aja lah gitu loh. Ya, masih pacaran-pacaran barangkali, kalau masih nyari orang yang sempurna, ya susah ketemunya gitu. Kapan mau dapat pasangan yang sempurna? Nyari yang paling sempurna. Karena untuk bisa dimengertinya susah gitu. Jadi sekarang ini ITSM itu adalah sebuah metode pengelolaan teknologi informasi, tapi kita ngelola teknologi itu berdasarkan cara berpikirnya pelanggan, bukan cara berpikirnya kita. Kalau saya orang IT, menurut saya ini server harusnya begini lah. Itu kan menurut lo, menurut pelanggan kan nggak begitu gitu. Nah, gitu. Memang kadang-kadang menghadapi pelanggan itu susah memuaskan pelanggan. Kalau saya sering bercerita kalau untuk hal-hal begitu, ya, untuk mengingatkan kaum laki-laki ya, mengingatkan kaum laki-laki. Contohnya, laki-laki itu kalau ada yang lebih cantik, logikanya normal, manusia normal, pasti mau yang lebih cantik. Jadi kalau nyari calon istri atau nyari pacar, ukurannya cantik, lihat dulu lah. Yakin nggak bisa dapat pacar atau dapat istri yang 24 jam cantik terus? Makanya kata orang, kalau ngelihat perempuan itu cantik, lihat pada saat dia bangun tidur. Ketika mukanya nggak ada make up. Kalau zaman saya dulu masih SMA, zaman saya kuliah tahun 80-an dulu tuh, saya kan aktif di Pramuka. Kalau pergi camping, itu tadi. Kami sering nongkrong, nungguin cewek-cewek keluar dari tenda. Gitu. Kita pengen lihat mukanya ketika dia bangun tidur kayak apa. Kalau mukanya sudah di make up, ya bagus semua. Oke lah, akan datang yang lebih cantik. Ini berapa lama tahannya? Jadi persoalannya bukan pada maunya kita sebagai laki-laki mencari istri atau pacar yang cantik seperti apa. Kalau saya ngasih contoh, justru harusnya dibalik. Saya ini sebagai laki-laki, itu sebenarnya dicari oleh perempuan
yang seperti apa yang pengen punya suami gitu. Nah, saya akan menyesuaikan diri seperti itu. Jadi seperti yang dia mau. Begitu juga sebaliknya. Kalau prinsip itu juga dipegang oleh perempuan, jadilah wanita yang bagaimana si suaminya mau. Jangan jadi wanita seperti yang dimaui oleh suami orang. Maunya suami kita kayak apa gitu. Begitu juga si suami, si laki-laki. Jadilah laki-laki sebagaimana maunya si istri. Cocok nanti. Klop. Nah, ya. Jadi ITSM itu lebih kurang logikanya begitulah lebih kurang. Bagaimana cara kita ngurusin teknologi ini, tapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari user. Prinsipnya demikian. Jadi kalau kita mau pakai istilah baknya, ya di sini dikatakan ITSM is a process that ensure. ITSM adalah sebuah proses yang menjaminkan, ensures, menjaminkan atau meyakinkan, menjaminkan maksimum business value, nilai bisnis yang maksimum, with efficient use, dengan penggunaan yang efisien dari IT, people, dan proses yang terlibat dalam siklus hidup layanan IT. Di sini dikatakan apa? ITSM itu adalah, ini bakunya ya, bakunya. Adalah proses yang memastikan untuk didapat atau dihasilkan nilai bisnis yang maksimum. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang perlu dimaksimumkan itu, yang perlu dijaminkan itu apa saja? Satu, teknologinya kita efisienkan. Dua, orang-orangnya, penggunanya, atau pelakunya juga diefisienkan supaya hasilnya optimum. Dan yang ketiga, prosesnya, proses bisnisnya, atau siklusnya juga perlu kita pastikan akan memberi nilai yang maksimum juga. Ya, sampai di sini bisa dipahami gitu ya? Atau ada pertanyaan? Silahkan kalau mau tanyakan. Jadi dari yang sudah kita pahami tadi, ya, perlu kita sadari sesadar-sadarnya, ya, pusat kita itu bukan pada teknologinya. Ini yang selama ini seringkali saya katakan orang komputer itu awalnya orang baik, lama-lama jadi penipu. Ya, hati-hati loh ya. Orang komputer itu awalnya orang baik loh, lama-lama jadi penipu. Ya. Coba bayangin ya, kalau ada pemrograman misalnya, wah ini susah, oh ini biaya perlu 2 miliar untuk bikin program ini, gitu. Padahal cuman WordPress. kalau pengoding cuma ngoding 2 baris, 3 baris misalnya. Oh kita harus beli komputer yang i7, yang harganya 50 juta. Seolah-olah kalau tidak pakai itu urung nih gawe gitu.
Itu yang saya maksud berpusat pada teknologi. Bahwa kita ingin pakai alat yang canggih, kita pengen yang paling mahal, ya sah-sah saja. Tapi apa iya itu kebutuhannya? Tapi kadang-kadang memang sistem kerja kita tuh memang nyuruh kita jadi pembohong. Saya jujur aja ya, saya aja kalau ngajukan anggaran untuk penelitian, wah ini butuh RAM 2 kali 32 giga. Oh, butuh SSD 1 tera, 2 tera. Untuk apa nih ya? Tapi itu perlu justifikasi sebab kalau tidak dibuat macam itu, anggarannya tidak diserap. Lah salah pula. Kurang di tahun depan, Pak. Nah, itu namanya pendekatan pada teknologi. Memang nggak ada salah kan kalau kita beli laptop yang paling canggih, yang prosesornya paling cepat, yang RAM-nya paling besar, yang hard disk atau SSD kapasitasnya paling besar. Salah enggak? Enggak. Pasti hasilnya akan bagus. Tapi pertanyaannya, apakah itu sebuah kebutuhan? Kalau pakai RAM 8 giga cukup, kenapa harus RAM 32 kali 2 gitu? Nah, jadi sekali lagi ya, ITSM itu kebalikan dari pendekatan yang terpusat pada teknologi. Kita harus berpusat pada customer. Sepanjang itu memang dibutuhkan oleh pelanggan, oke, no problem. Lanjutkan. Fokus pada proses, bahwa pengadaan laptop dengan kapasitas yang memori besar, kecepatan prosesor yang tinggi, itu akan berdampak pada peningkatan proses bisnis. Oke, bagus. Jadi kita ngomong bahasanya bahasa langit ya, bahasa malaikat ini. Karena memang namanya belajar teori ya seharusnya bagaimana. Jadi ATSM itu mengurangi biaya, bukan mesak-mesakkan pengajuan anggaran. Bahwa ITSM itu meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Bukan untuk hebat-hebatan teknologi, bukan harusnya itu. Kalaupun memang kita akhirnya menggunakan teknologi yang tercanggih, yang terhebat, itu sebuah konsekuensi aja gitu. Yang utamanya adalah memang ya, kita bisa memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, ya, dan pada akhirnya nanti secara keseluruhan ngurangi biaya nanti. Biasanya justifikasi proyek IT itu ada perhitungan apa namanya net present value biasanya. Oh belajar kan project management, jalan project management tuh. Nggak tahu kalian kuliahnya gimana belajar. Manajemen proyek Ibu Teri ngajar. Ya, harusnya ada perhitungan net present value. Sekarang cost-nya besar. Biasanya gitu. Biaya IT itu besar, tapi sekarang besar, nanti murah. Nah, gitu.
net present value, perhitungan itu. Itu jadi justifikasi bahwa sebuah proyek IT itu nggak apa-apa dibiayain mahal, karena awalnya mahal, nanti pada akhirnya dia akan berdampak menurunkan biaya operasional. Daripada baru nanti diadakan misalnya. Itu kan mahal sekali nanti. Misalnya sekarang ini, kamu mau beli komputer misalnya, server katakan, mau pakai hard disk atau SSD kapasitas berapa? Kalau nggak mau mahal, jadi murah. Mungkin pakai hard disk 500 giga ya. Sekarang rata-rata hard disk segitulah, yang normal sekarang 500. Nggak usah pakai yang 2 tera, mahal. Hard disk 2 tera mahal. Tapi bisa nggak kamu menghitung secara rupiah bahwa harga hard disk sekarang 2 tera itu nanti 2 tahun lagi hitungannya jadi murah daripada sekarang beli hard disk yang kecil. Nanti pada waktunya penuh, ya, penuh misalnya, mau nambah nggak bisa, malah harus copy data, ada data yang hilang misalnya. Jadi ITSM itu sifatnya kebalikan dari MTI, Manajemen Teknologi Informasi. Kenapa? Kalau MTI itu pusatnya pada si teknologi. Jadi kalau MTI itu kita mencari teknologi yang secanggih-canggihnya. Tapi kalau ITSM itu bukan teknologinya yang harus canggih, tapi manfaatnya ke pelanggan yang harus tinggi. Ya, jadi sekali lagi, main objective, tujuan utama dari ITSM itu adalah memberikan nilai bisnis. Memberikan nilai bisnis. Ya, provide business value. Kepada siapa? Kepada para pemangku kepentingan, para pihak-pihak yang berkepentingan, dan pihak yang kita sebut sebagai end user atau pengguna. Jadi, memberikan nilai bisnis sekaligus meningkatkan layanan. Tapi tidak cuma sekali, ya harus berkelanjutan. Continue. Pun di dalamnya sudah ikut mempertimbangkan semua risiko dan tantangan. Risk and challenges. Semua risiko-risiko dan semua tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Jadi kalau ITSM itu kira-kira ini nanti mungkin nggak internet kita mati misalnya. Nah, kalau ada internet mati, bukan kita lihat sebagai peluang untuk pengadaan baru, bukan. Tapi kita lihat bahwa internet mati itu akan berdampak apa terhadap pelanggan. Jadi selalu kacamatanya kacamata pelanggan gitu cara berpikirnya. Ya, ini perlu saya ingatkan kenapa? Nanti para ahli IT ini nanti awalnya itu pakar teknologi, lama-lama jadi pemborong dia. Ya, tadi pemborong yang ujung-ujungnya pembohong gitu. Jadi yang benar itu adalah pertimbangan risiko, tantangan, itu harus dilihat dari kemungkinan sebagai
gangguan terhadap layanan kepada pelanggan. Jangan dijadikan peluang untuk dianggap sebagai kesempatan aku bisa mengadakan pengadaan tender barang. Jangan sampai nanti ada cerita dalam rangka pemilu tahun 2024 di KPU Palembang ada sebuah oknum tertangkap KPK karena pengadaan barang untuk pembelian komputer ya, dengan inisial AA karena dia sarjana ilmu komputer di sana gitu, yang ngerti misalnya usulan dari dia gitu loh. Hah? Nah, nggak begitu kan harusnya gitu loh. Jadi kita selalu bersandarkan kepada kepentingan end user, pelanggan, ya, dalam rangka ya tadi memberikan yang terbaik kepada pengguna gitu. Jadi sekali lagi sudut pandangnya itu semuanya dari perspektif kepentingan pelanggan, customer. Balik lagi tadi ke slide yang sebelum ini tadi, ya, dia terbalik dari pendekatan MTI. Kalau MTI pendekatannya dia cari teknologinya yang terbaik. Tapi kalau ITSM adalah pendekatannya apa? Manfaat bagi pengguna yang terbaik. Oke ya. Siapa yang disebut stakeholder? Siapa yang disebut para pihak yang berkepentingan? Siapa yang disebut sebagai customer? Jadi kalau stakeholder, pihak yang berkepentingan, ada yang internal, ada yang eksternal. Internal adalah kawan kita yang menggunakan hasil kerjaan kita untuk kerjaan dia. Orang logistik, hasil kerjaan dia untuk dipakai oleh orang lain. Baik buruk kinerja orang logistik, nanti apa yang dia adakan di bagian logistik itu akan dipakai oleh orang bagian yang lain. Itu berarti orang yang pakai itu disebut internal stakeholder. External stakeholder adalah pihak yang menggunakan hasil kerjaan kita bukan dari organisasi yang sama. Ini adalah pelanggan dalam arti yang sebenarnya. Kalau di KPU, pelanggan yang sebenarnya adalah masyarakat, partai politik, jangan sampai, ya saya nggak tahu nanti 2024 kira jadinya gimana Pak Ari? Masih mungkin nggak ada kardus, kotak kardus yang digembok seperti itu lagi. Nah, itu kerja orang logistiknya KPU itu kan. Persoalannya adalah kualitas kardus itu akan menentukan bangsa dan negara ini yang terpilih itu siapa. Nah, eksternal stakeholder-nya itu ya masyarakat, partai politik. Kalau guru, saya pikir eksternal stakeholder-nya adalah jelas murid, orang tua murid. Ya bayangkan
guru sudah ngajar, ya, terus tiba-tiba server, ya ini ngajarnya gurunya disuruh datang ke sekolah kan, walaupun muridnya online, sekolahnya sekolah online, daring, tapi gurunya wajib datang ke sekolah. Itulah cara berpikir orang Indonesia itu, nggak senang kalau lihat orang senang gitu. Saya di Unsri ya gitu juga, tapi saya protes gitu. Jadi dosen ngajar dari rumah itu dianggap nggak ngajar, karena nggak ngabsen. Itu saya ributin sampai ke rektor. Kalau saya nggak ngabsen, benar saya nggak datang ke kampus gitu. Tapi saya ngajar loh. Kalau institusi begitu diprotes, baru ada penjelasan alasannya absensi itu berkaitan dengan uang makan, uang transport. Nah, itu lain cerita kan. Tapi jangan ngatakan uang tidak punya kinerja, uang tidak masuk Iya, kinerja. kerja gitu. Jangan dianggap jadi bolos gitu, gara-gara nggak ngabsen gitu. Itu sedang COVID, masa harus datang ngabsen. Tapi kan kalau di guru-guru sekolah kabarnya masih harus datang, sebab kalau tidak datang ke sekolah, apa tunjangan transportnya hilang. Walhasil datanglah guru ke sekolah, ngajar online dari sekolah, pakai internet sekolah. Nah, sekarang pengelola internet sekolah itu siapa? Orang IT-nya nih. Kalau orang IT sekolah itu nggak ngerasa punya kepentingan hasil kerjanya dia, harusnya kan internal stakeholder-nya kan guru tadi. Jadi jangan dikira kalau saya sudah pasangkan internet, saya sudah sambungkan kabel, selesai gitu. Kualitas layanannya segimana? Bayangkan gara-gara orang IT sekolah, internetnya putus, atau bukan internet putus sih. Biasanya yang paling gampang itu apa? Kabel listrik itu kan disambung-sambung biasanya. Kalau di sekolah, itu kebakar, putus. Berapa orang nyabang berapa kali itu? Kabel extender itu. Kabel disambung kabel lagi, sambung kabel lagi. Yang penting listrik nyolok, nyambung hidup gitu kan. Terus tiba-tiba putus atau kebakar. Itu kalau orang IT-nya nggak mikir, berarti dia zolim. Kenapa dia zolim? Gara-gara listrik itu putus, terbakar, sekolah batal. Belajar maksud saya, belajar batal. Belajar batal yang dirugikan siapa? Sampai ke murid kan dirugikan. Itu belum kalau misalnya gara-gara kabel yang korslet tadi, gedung sekolah kebakar. Persoalannya orang kerja itu masih banyak kerja sekedar melepaskan kewajiban bahwa saya sudah kerja. Dia nggak mikir dampak dari hasil kerja dia tuh bagaimana. Nah, sebenarnya ITSM itu begitu. ITSM itu bahwa kita sebagai orang IT nggak sekedar bahwa ini IT udah saya sediain loh ya, nggak begitu. Jadi betul-betul kita pikirkan dampak eksternalnya gimana, dampak internalnya gimana dari layanan IT kita gitu. Coba perhatikan. Ini semester ini kan di Unisti, kita lihat gantian aja mulai dari Pak Rudi, terus Pak Luki, gantian kayaknya ada yang ditugasin ya. Setiap hari itu membuat Zoom yang bisa dipakai rame-rame ya. Artinya, sudah ada pemikiran di Unisti bagaimana caranya ketersediaan teknologi membantu tercapainya kualitas hasil
belajar mengajar. Sampai disediain Zoom. Ini tinggal buka, masuk. Kan? Kalau semester sebelumnya apa? Kan terserah dosennya masing-masing. Ya, kalau saya, alhamdulillah, saya udah punya Zoom yang berlangganan sebelumnya, sehingga saya nggak tergantung pada, kalau yang nggak berlangganan itu kan terbatas jamnya, waktunya kan hanya 40 menit, dan sebagainya lah. Saya bebas, bisa ngerekam. Kalau yang Zoom yang gratis kan nggak bisa ngerekam. Tapi saya lihat artinya apa? Di Unisti ada perubahan bahwa mereka beli Zoom bukan demi sekedar bahwa mereka perlu Zoom yang dipakai oleh pimpinan atau dekan atau apa saja, misalnya rapat apa enggak. Tapi memang dipikirkan bahwa ini ada kepentingan untuk menyukseskan proses belajar mengajar. Saya nggak tahu, yang kalau di lab, internetnya ada nggak? Katanya sih ada Pak, tapi tidak dipakai untuk umum. Ya, tapi bisa dipakai kalau praktikum segala macam. Enggak juga Pak. Enggak disambungin ke komputer biasanya. Terus untuk apa? Gitu. Tapi makanya saya juga mau nanya juga ini, karena kita kan ada kelas text mining ya, lanjutan dari data mining itu perlu praktek, perlu internet gitu loh, connect nggak ke lab gitu. Kalau nggak ada internet di lab, ya ngapain datang ke lab? Kuliah online gini aja. Sudah bisa Pak, kemarin praktek. Praktek apa? Praktek apa? Hah? Apa, Febi? Pemrograman. Itu connect ke internet? Labnya? Komputer yang ada di lab itu? Iya. Lah, kalau ya. Mantap. Kalau memang demikian gitu ya. Ya, maksud saya gini, saya belum tahu, tadinya saya mau ngecek dulu ke Pak Rudi ya. Artinya maksud saya gitu, karena saya waktu yang acara saya ngasih materi tentang skripsi itu, saya tuh akses internet lewat HP saya sendiri gitu. Ya, ketika saya tanya ada WiFi nggak? Ada, tapi punya fakultas hukum katanya dari atas gitu. Dan nggak tahu passwordnya. Lah itu di kelas. Kalau di lab, pertanyaan saya enggak internet. Rasanya kalau Unisti itu merasa perlu internet untuk laboratorium, untuk praktikum, jangan sampai internet itu sudah dibayar mahal, Tidak dipakai. bukan sekedar tidak dipakai, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan customer. Siapa customer di sini? Kami. Iya, mahasiswa customernya. Nah itu. Nah, tapi jangan pula mahasiswa itu pakai internet kampus buka TikTok. Lain cerita sudah itu. Maksud saya itu. Jadi kalau memang IT di Unisti sudah tersedia saluran internet, gimana caranya dimaksimalkan untuk kepentingan para stakeholder-nya? Kalau stakeholder internal seperti rektor, dekan, mereka kan pengen mencapai target kinerja mereka sebagai universitas, sebagai fakultas untuk berhasil melaksanakan proses belajar mengajar. Di lain ada customer. Dalam hal ini customer-nya adalah mahasiswa. Gimana caranya itu bisa dimaksimalkan. Jangan sampai punya internet, ada server, ya, tapi dimatikan. Ya. Itu para stakeholder. Ya. Nah, ini saya pikir baca sendiri ya, manfaat utama
dengan adanya ITSM. Ya. Jadi sebenarnya rangkuman dari apa yang sudah saya bahas satu persatu dari tadi, ya. Menurunkan biaya, IT itu investasi biaya harus bisa kembali cepat. Ya. Kalau ada kegagalan, ini kan terjemahan, saya nggak suka bahasa Indonesia ini terjemahnya tuh. Kalau ini kan outage itu kalau listrik tuh blackout, ya, mati, putus, ini pemadaman disebut, layanannya terputus gitu ya, maka dampaknya itu minimal. Karena kita nggak jamin, ya, nggak bisa bilang kalau jalankan ITSM pasti IT kita sempurna, bagus terus, enggak. Ya, enggak demikian. Ya, tapi kalaupun ada masalah, dampaknya itu minimal. Dan seterusnya, ya, kamu baca sendiri, pahami di sini pelan-pelan, ya. 10 manfaat dari. Nah, ini kita masih pakai buku versi lama, ya. Buku versi lama itu, ya, tapi saya pikir kalau saya pakai buku versi baru lebih ribet gitu, ya. Nah, itu cocok untuk orang yang sudah advance, ya. Ini masih versi lama yang siklusnya itu lebih sederhana. Jadi bagaimana cara ITSM bekerja? Bagaimana cara memanajemeni layanan IT? Jadi buku atau framework ITLL versi 3, versi 4, ya. Itu mengajarkan kita kalau ingin mengelola layanan IT yang baik, lakukan 5 hal. 5 proses, 5 langkah. Ya benar, ya? 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Apa proses tersebut? Pertama, Anda harus punya strategi. Saya pikir ini untuk akal, wajar. Apa-apa kalau kita melakukan harus ada strategi. Yang dipasangkan aja harus ada strategi, ya. Ya, cara cowok deketin cewek lain-lain. Terus selanjutnya juga bukan berarti perempuan itu demi supaya nggak dianggap tidak baik, terus perempuannya diam, menunggu gitu, ya. Tapi memang rasanya tidak ini kalau perempuannya yang aktif, agresif ngejar laki-laki juga nggak bagus. Nah, tetap harus ada strategi. Gimana caranya supaya dapat. Laki-laki saja harus punya strategi untuk dapat perempuan. Apalagi perempuan, kalau ada cowok yang dia taksir kan nggak bagus kalau langsung tiba-tiba yang cewek yang ngomong, kan. Tapi kan ada strateginya. Kadang-kadang cowok itu juga nggak selalu, ya, kurang sensitif pada cowok. Tapi jangan juga perempuan yang belak-belakan ngomong duluan. Ngeri juga lanang kalau tiba-tiba istilahnya tuh dikejar oleh perempuan. Saya juga ngeri kalau ada perempuan yang sampai belak-belakan langsung ngejar cowok gitu. Nostalgia ya, Pak. Bukan nostalgia, saya pernah ngerasa kok aneh rasanya gitu, ya. Nggak inilah gitu, ya. Aneh. Nah, budaya kita mungkin belum seperti di barat. Kalau di barat barangkali kalau orang barat kan pokoknya kalau senang ngomong gitu, kan. Kita perlu strategi, perlu cara-cara. Nah, begitu juga dalam pengalaman saya 27 tahun menikah, bagaimana supaya bisa membina hubungan baik dengan istri, di manajemen itu ada strateginya juga.
Ingat ya, kenapa? ITSM itu ingin memuaskan customer. Pertanyaannya, gimana cara memuaskannya itu? Kadang-kadang kita tuh sering ngukur dari sudut pandang kita sendiri. Saya sudah capek kerja, saya sudah berusaha, tapi dia tetap marah terus, misalnya. Dia nggak pas caranya. Kalian yang belum menikah juga saya pikir punya pengalaman yang sama. Rasanya sudah ini dilakukan, itu dilakukan, kok salah terus gitu. Ada baik celahnya. Makanya harus ada strategi. Jadi kita dalam melakukan servis, pertama, supaya hasilnya baik, susun strateginya. Nanti kita akan bahas seperti apa yang namanya servis strategi. Setelah punya strategi, based on strategi itu, mari kita bumikan. Ya. Strategi itu rencana yang sifatnya ngawang-ngawang. Itu strategi namanya. Ya. Kalau pelajaran manajemen strategi, itu ngomongnya visi dan misi. Ya. Kalau perusahaan kan ingin menjadi perusahaan yang unggul di Asia Tenggara pada tahun 2030 misalnya. Nah, itu kan visi misi organisasi biasa. Jadi bahasanya kalau ngomong strategi itu bahasa dewa, bahasa langit. Nah, mari kita bumikan. Membumikan itu adalah dengan membuat service design. Jadi dari strategi, service design, artinya kalau kita balik lagi pelajaran manajemen, ini masuk ke konteks perencanaan. Dari strategi buat rencana. Bagaimana cara melayani. Kalau sudah disusun service design-nya, tentunya kita itu punya kondisi sebelum service itu ada dengan service itu nanti jika ada. Atau kalau servis itu dirancang baru, sebelumnya sudah ada servis yang lama, tapi kita rancang yang baru, tentunya nanti akan ada masa transisi. Ada masa ketika terjadi perubahan situasi. Nah, perubahan yang mendadak dari sisi layanan itu juga nggak baik. Bayangin, pacaran, sudah 2 tahun pacaran. Selama 2 tahun ini tiap kamu marah terus, ngamuk, baik. Nah, tinggalkan 3 bulan. Kapan ketemu lagi, tiba-tiba manis-manis omongan. Berubah. Malah bingung gitu. Apa uang ini? Tadinya dulu marah-marah, sekarang bermanis-manis. Nah, pasti ada kendala. Aneh juga kalau ada perubahan yang mendadak itu. Perempuan biasanya begitu tuh. Marah gitu. Dikit ngamuk. Tidak juga, Papa. Kaget kalau sudah berumah tangga terasa. Lebih-lebih menjelang masa-masa datang bulannya. Itu MS-nya muncul pasti ngamuk terus. Tahu-tahu tiba-tiba gitu manis-manisan namanya manco. Nah, ada kena itu biasanya. Beli baju lah, beli tas lah, beli sepatu lah biasanya. Nah, perubahan servis yang terlalu mendadak juga tidak baik. Ya, jadi service design itu kita kan merancang sebuah service. Nah, bisa jadi sebelumnya tidak ada, jadi ada, atau sebelumnya sudah ada service, terus kita ganti dengan service yang lain barangkali. Nah, itu dibutuhkan sebuah
periode yang sifatnya transisi untuk perubahan jenis layanan tadi. Jadi setelah punya strategi, dibuat perencanaannya, ya, tapi tidak lupa kita siapkan transisinya bagaimana. Nah, kalau sudah settle transisinya, ya, maka perubahan itu tidak membuat sesuatu terjadi shock culture apa segala macam, maka terjadilah perubahan yang baku. Nah, perubahan yang baku itu namanya service operations. Jadi apa yang kita rancang tadi jalan. Nah, itu sifatnya siklus. Strategi, design, transition, operation itu siklus, di mana keseluruhannya, keempat-empatnya itu selalu ada namanya continual service improvement. Penyempurnaan layanan berkelanjutan. Strategi bisa selalu diubah, dibagusin. Rancangan bisa selalu berubah, dibuat tambah bagus. Masa transisinya pun selalu ada perubahan-perubahan. Sampai ke operasi dari layanan itu juga selalu ada perubahan. Nah, inilah 5 proses yang harus dilakukan ketika kita memanajemeni layanan IT. Dimulai dari penyusunan strategi, 2 penyusunan rancangannya seperti apa, 3 siapkan masa transisinya, 5 laksanakan. Tapi di semua tahapan tersebut akan selalu diadakan yang namanya improvement atau penyempurnaan secara berkelanjutan. Ya, saya pikir ini yang penting untuk hari ini. Ya. Kita nanti lanjutkan detailnya seperti apa. Ya, perlu nanti kita misalnya ini di sini bisa dilihat ya. Nanti materi kita ke satu-satu. Ya. Sebenarnya membahas service 1 bab, desain 1 bab, transisi 1 bab, service operation 1 bab, continue service improvement ini 1 bab sendiri. Ya. Nah, ini garis besarnya dulu ini. Nah, ya. Ini garis besarnya juga seperti ini. Saya pikir baca aja sendiri dulu. Ya, ini sudah ada penjelasan ringkasnya untuk setiap itu. Karena nanti ini masing-masing 1 bab sendiri. Jadi untuk 1 pertemuan selanjutnya kita bahas 1 persatu. Strategi itu apa, ya? Apa saja yang jadi strategi, ya? Kemudian perancangan itu bagaimana? Apa saja yang ada dalam perancangan, ya? Dan seterusnya lah. Ya, kita akan lihat nanti semuanya itu transisi, ya. Ini untuk yang sekarang saya pikir bisa dibaca dulu. Selebihnya nanti akan pembahasan materi ini bab per bab, 1 persatu. Saya pikir hari ini itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Itu, Pak. Pak, berarti orang IT itu, programmer itu bisa disebut dengan penipu juga ya, Pak ya? Ya, karena gini, IT itu kan ada yang tangible, ada yang intangible. Ada yang tampak, ada yang tak tampak. Kalau yang tampak, misalnya, nih printernya ada berapa biji, ada berapa unit, komputernya ada berapa unit, ya, misalnya, itu tuh gak ada masalah. Tapi jangan sampai yang nggak kelihatan, misalnya, atau gini aja, yang kelihatan saja itu masih bisa dibohongin. Tadi saya contoh kali ini. Ya. Kalau saya mau pengadaan komputer dengan prosesor i7 RAM 32 GB, salah nggak? Yang harganya 50 juta 1 unit komputer. Salah nggak? Salah. Hah? Enggak. Salah nggak? Enggak lah, Pak. Kan bagus. Iya. Bagus, canggih. Yang terbaru, salah nggak? Enggak. Ya tidak salah, apalagi kalau memang diberikan apa adanya. Memang diberikan benar yang segitu.
Persoalannya adalah memang kita tuh perlu beli barang harga 50 juta tadi apa tidak sebetulnya. Sama dengan ketika ya saya dulu anak saya, Pak minta belikan HP. Anak saya SMA minta belikan HP. SMA apa? SMA atau SMP? SMP. Minta belikan HP. Untuk apa? Kalau sekedar karena kawan-kawannya pakai HP semua, sekedar untuk komunikasi antar mereka. Apa perlu beli iPhone? Hah? Nggak butuh. Kalau misalnya saya nih nggak ngerti komputer ya, nggak ngerti komputer, terus anak saya bilang, Pak minta duit 12 juta nak beli iPhone. Bohong nggak dia? Saya pikir nggak bohong, memang harga iPhone segitu. Gitu. Memang segitu. Persoalannya, kebutuhannya itu apa bukan? Itu lain cerita. Lain cerita kalau minta 12 juta, nak beli iPhone, ujung-ujungnya dibelikannya Nexian. Dibelikannya Mito. Masih ada HP itu, Pak. Nah, itu jadi koruptor, jadi pembohong tadi. Cuman itu tadi, pembohong yang benar itu, misalnya, itu tadi, beli iPhone, 12 juta. Misalnya. Memang dibeli iPhone-nian, tapi persoalannya anak SMP, anak SMA ngapain pakai iPhone? Beli komputer harga 50 juta, i7, RAM-nya 32 misalnya. Mereknya, pokoknya merek yang terkenal. Ya, pengadaan nih, misalnya untuk Pak Ari, orang logistik, dengan alasan justifikasi dibuat demi kelancaran pemilu tahun 2024. Dari sekarang udah beli barang itu saja. Dan itu memang benar dibeli. Kalau gara-gara tidak beli itu, pemilu itu urung, iyalah. Tapi misalnya, seandainya, ya kenapa harus beli komputer 50 juta? Cukup beli komputer harga 3,5 juta misalnya. Bisa juga dipakai. Ya sudah. Nah, itu yang saya maksud tadi, pemborong jadi pembohong. Sebab yang bendanya nampak saja, tangible saja, kadang-kadang masih bisa dibohongi. Apalagi, oh ini codingannya susah. Ya, ini nggak bisa, oh ini nggak bisa sebentar nih, lama nih benerin codingannya, atau ganti coding, atau buat coding baru ini. Padahal cuma ganti huruf apa gitu loh. Karena ingin dapat kontrak besar gitu. Itu tadi terjadi kenapa? Karena kita ketika memahami IT selalu melihat dari perspektif teknologi. Kalau dari perspektif teknologi nggak salah, memang betul. Itu komputer yang canggih, itu handphone yang canggih misalnya, betul nggak salah. Tapi dari sisi kebutuhan customer, penggunaan atau manfaatnya belum tentu. Nah, di sini ITSM ini belajar ilmunya itu untuk kita orang IT supaya tidak jadi pembohong seperti tadi. Jadilah orang IT yang ketika bekerja, mengelola IT, ngurusin IT based on perspektif pelanggan. Jadi bahasanya itu adalah saya membutuhkan alat ini, saya membutuhkan komputer ini, saya membutuhkan teknologi ini demi kepuasan pelanggan, bukan demi kita sebagai orang IT-nya. Paham nggak sampai di situ? Paham, Pak. Ya. Nah, jadi ITSM itu bagaimana cara kita ngurusin, bagaimana cara kita ngelola teknologi, tapi demi kepentingan pengguna. User. Dari kepentingan user, dari kepentingan customer, untuk memudahkan kinerjanya customer.
untuk meningkatkan nilai bisnis. Nah, esensinya ke sana sebetulnya. Nah, jadi itu yang harus dipahami, sebab nanti ketika kita bicara strategi, ya, kita merancang strategi, harus dari sudut pandang itu juga. Ketika kita membuat perencanaan layanan, service design, kita berpikir demikian bahwa yang kita rancang ini untuk kepentingan pelanggan. Bahwa transisi itu untuk memudahkan pelanggan, bukan untuk memudahkan kita, bukan. Kita ini sebagai operator IT, ya mak-mano-mak-manonya tetap harus lakukan gitu loh. Ya, harus kita laksanakan tugas itu. Tapi jangan sampai ada teknologi IT datang, ada aplikasi baru, ada software baru yang pelanggan nggak suka. Pelanggan nggak mau pakai. Nah itu. Jadi jangan sampai kita ngoding misalnya, buat software, buat aplikasi, versi maunya kita sebagai developer. Kalau saya ngajar RPL, saya selalu pesan ke mahasiswa, kamu belajar RPL yang pada akhirnya develop sebuah software, jangan baper. Jangan bawa perasaan. Sebab banyak developer itu, menurut saya enaknya begini. Nah, gitu. Memang lu yang pakai? Kan enggak. Customer yang pakai. Bukan developer yang pakai. Tapi usernya yang pakai. Anda sebagai programmer, setelah selesai program itu, Anda nggak ada hubungan lagi sama software itu. Kamu buat aplikasi mesin kasir misalnya. Terus kamu baper tadi, menurut aku bekerja inilah, ini bekerja ini hanya lemah di kerja ini sini nih. Ya, selesai. Aplikasi itu dipasang di sebuah toko misalnya. Memang kamu yang pakai software itu? Tidak, kan kamu bukan kasirnya di sana. Masalahnya tadi semua fitur-fitur tadi kan versi maunya kamu, bukan versi maunya si kasir itu. Nah, sudut pandang seperti itu harus dibenahin ketika kita sebagai pengelola IT. Oke? Ya, nanti pelan-pelan kita belajar. Ini silakan dibaca dulu, nanti slide-nya ini akan saya posting di di grup WA. Kalian dengan rekaman kuliah, ya, tolong sampaikan. Masih banyak yang belum hadir. Jadi, ya ini dulu. Saya capture dulu untuk absen, laporan absen. Share. Dan saya tutup dulu share-nya, yang muncul semua. Yang muncul ini. Screen. Jadi hari ini yang masuk 5 orang ya. Ada yang ini enggak? Tadi ada Randy, Pak. Hah? Randy tadi ada, Pak, tapi keluar. Ya, oke. Berarti Feby, kemudian Randy, Ari, Marisa, Ayu, sama Reza. Yang nggak masuk dari yang semester 4 ya. Indra, Satrio ini belum juga. Ini yang minggu lalu masuk sebentar terus hilang. Oke.
Tolong sampaikan ke yang lain. Silahkan nanti kalau videonya sudah saya posting, silahkan ditonton bagi yang hadir kuliah supaya tidak ketinggalan materi. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.